Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika amma ba'd. Ananda dan Linda yang berbahagia, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat panjang umur, dan tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan juga harus kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan meningkatnya kualitas ibadah kita diberikan sebuah solusi atas permasalahan yang kita hadapi dan juga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama limpahkan kekariman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak dan Linda yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kita diberikan selalu kesehatan dan juga panjang umur. Al-hadiniyah wa kuliniyatin sholihah. Wa ila hadratil Mustafa Sidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syairillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan dan apa yang kita inginkan semoga Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak izin share screen terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Apakah sudah terlihat? Ya, insya Allah ya sudah ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan ijarah, ujroh, dan jualah. Sebenarnya materi ini memang sudah dibahas di semester 5 terkait dengan pengertian secara lebih spesifik. Jadi di hari ini ataupun saat ini kita membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan itu semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah yang Bapak kutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, apabila kita ingin
menyusukan anak-anak kita, auladakum maksudnya adalah kepada anak-anak kita menyusukannya kepada orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kamu. Idza salamtum ma'ataitum bil ma'ruf. Nah, kemudian apabila kita mau memberikan sebuah pembayaran, maka berikanlah dengan cara yang baik. Anak dan Dinda yang berbahagia. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa apabila ada seorang ayah ataupun ada seorang suami hendak menyusukan anaknya kepada perempuan lain, ataupun entah ke saudaranya, entah kepada tetangganya. Nah, hal itu apabila dilakukan oleh seorang ayah, oleh seorang suami, itu juga fala junaha alaikum. Itu tidak ada dosa alias diperbolehkan. Yang penting seorang suami itu harus membayar upah dengan cara yang ma'ruf, ridho sama ridho, kemudian juga akan, sehingga kalau ridho sama ridho itu akan menimbulkan sebuah keberkahan. Nah, inilah ayat yang pertama berkaitan dengan ijab. Nah, memang eh, ijaro itu adalah asal katanya itu adalah upah, tetapi dalam kaidah muamalah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017, bahwa ijaro itu adalah sebuah akad antara mukjir dan mustajir untuk mempertukar manfaat ataupun ujroh. Baik manfaatnya itu berupa barang ataupun jasa. Jadi seorang yang menyewa dan yang menerima sewa. Nah, itulah yang disebut dengan ijab dalam kaidah muamalah. Maka dari itu, konteks dari ayat ini adalah seseorang yang memberikan pekerjaan atau memberikan anak kepada orang lain untuk disusui, dalam hal ini adalah saudaranya ataupun bibinya, maka kita selaku yang memberi ataupun menyuruh orang itu untuk menyusukan anak kita, maka kita harus memberikan upah, memberikan imbalan, memberikan bayaran. Nah, itulah yang disebut dengan ijarah. Jadi ijarah itu adalah memberikan upah, tetapi dalam kaidah fikih muamalah itu disebut dengan akad sewa, sewa menyewa. Dasarnya adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ini. Baik anak-anak dan Dinda yang berbahagia. Selanjutnya adalah surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ada salah seorang dari kedua perempuan kemudian berkata, "Ya abatistajirhu, wahai ayah kami," kata kedua orang perempuan ini. "Istajirhu, pekerjakanlah dia. Inna khaira man istajarta, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang bekerja adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dalam tafsiran Asy-Sya'ati dijelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang dua putri
yang salah satu dari putrinya itu memohon kepada ayahnya untuk mengambil Nabi Musa sebagai orang yang mau dipekerjakan, mau dijadikan karyawan untuk menggembala domba dan memberi minumnya. Karena apa? Nabi Musa itu adalah Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat juga dapat dipercaya. Karena memang sesungguhnya Nabi Musa lah yang paling pantas untuk dijadikan sebagai pekerja. Nah, dengan kata lain, bisa diambil kesimpulan dari ayat ini bahwa apabila kita mau merekrut karyawan, misalnya kita memiliki sebuah perusahaan, maka patokan ataupun dasar yang harus kita pakai dalam merekrut karyawan itu adalah al-qawiyul amin, orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki eh, kepercayaan atau dapat dipercaya. Kalau dia sudah kuat, profesional, kemudian juga banyak inovasi yang dikeluarkan, nah inilah pantas untuk direkrut menjadi seorang karyawan. Nah, inilah eh, intisari daripada surat Al-Qasas ayat ke-26. Ananda dan Dinda yang berbahagia. Selanjutnya adalah surat At-Talaq surat ke-65 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah imbalan kepada mereka. Anak dan tidak yang berbahagia. Di dalam tafsir Al-Wazid karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang suami yang menceraikan istrinya. Nah, kemudian seorang suami tatkala menceraikan istrinya, maka dia harus bisa memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal kepada istrinya jika yang diceraikannya itu adalah atau istrinya sedang hamil. Dan jika mereka menyusui anaknya setelah bercerai, maka berilah imbalan atas susuan itu. Maksudnya apa? Walaupun istri, berarti kalau sudah bercerai kan berarti adalah disebutnya mantan istri ya. Nah, walaupun mantan istri kita memberikan susuan kepada anaknya, tetapi itu adalah anak kita juga, anak si suami itu, maka seorang suami itu harus memberikan upah kepada mantan istrinya, meskipun itu adalah anaknya. Ya, jadi inilah eh, ayat Al-Quran surat At-Tolak yang berkaitan dengan hijab. Ya, jadi inilah konsep dasar kita melakukan muamalah, ya, melakukan bisnis agar kita mengetahui hukum-hukumnya sehingga bisnis yang kita lakukan itu akan menjadi berkah. Tetap harus berpedoman kepada Al-Quran, kepada hadis dan ijtima para ulama. Anda dan Dinda yang berbahagia. Ya, selanjutnya adalah surat Yusuf, surat ke-12 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Qalu mereka menjawab, nafqidu al malik, kami kehilangan cawan raja, liman ja'a bihi himlu ba'ir, dan siapa yang dapat mengembalikannya, ya, maka akan memperoleh bahan makanan seberat unta. Wa ana bihi za'im, dan aku adalah jaminan itu.
Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa ayat ini merupakan penyeru yang berkata kepada masyarakat dan mengumumkan bahwa seorang raja itu kehilangan piala yang ada cap kerajaannya. Maka para penyeru itu mengumumkan kepada masyarakat luas, barang siapa yang mendapat mengembalikan piala itu, maka akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Nah, penyuluh itu kemudian menjelaskan bahwa dia menjamin akan tetap memberikan hadiah kepada siapa saja yang menemukan barang tersebut. Anak-anak dan Dinda yang berbahagia. Nah, jadi inilah eh, surat Yusuf ini adalah yang berkaitan dengan konteks ju'alah. Karena memang ju'alah itu adalah pemberian reward, ya, pemberian eh, reward, pemberian hadiah kepada seseorang yang memang diberikan sebuah pekerjaan khusus. Karena ini juga memang bisa memotivasi para karyawan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh praktik dalam muamalah. Kalau ju'ala ini diterapkan ya, ini akan memberikan motivasi dan efisiensi kepada para pekerja. Contoh misalnya tatkala kita memiliki usaha properti misalnya ya. Nah, kemudian kita berbicara kepada para karyawan ataupun pekerja yang ada di perusahaan kita. Kalau misalnya bisa menjual rumah sebanyak 10 unit, maka akan saya berikan bonus satu mobil Avanza Veloz yang baru. Nah, kan ini adalah bagian dari strategi market ya. Nah, jadi juga bisa bermotivasi kepada karyawan sehingga mereka berlomba-lomba untuk bisa menjual rumah sebanyak 10 supaya mendapatkan bonus satu mobil Avanza Veloz yang baru misal. Nah, ini juga bisa memberikan motivasi kita market bisnis dan ini memang diperbolehkan di dalam Islam. Ya, dan ini pernah dicontohkan juga di dalam surat Yusuf ini. Baik, anak-anak dan Dinda yang berbahagia. Selanjutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari dari Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqtul ajrahu qabla ayyajifa arahu." Uqtu, nah, berikanlah al ajiro ajrohu, upah pekerja qabla ayyajifa arahu, sebelum mengering keringatnya. Jadi kalau kita mempekerjakan seseorang itu jangan sampai orang sudah selesai pekerjaannya, sudah kita dibayar oleh owner kita misalnya, tapi para karyawan belum kita gaji. Nah, jangan sampai. Ya, jadi kalau sudah selesai pekerjaannya, maka buru-burulah kita membayar upah pekerja itu. Jangan sampai dia langsung nanya, mana gaji saya? Jangan sampai begitu ya. Aduh, itu namanya tidak profesional bosnya. Jadi kalau sudah selesai ya kita siapkan gaji untuk mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, inilah konteks daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu anhu. Ya. Selanjutnya adalah hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manistajaro ajairon." Jadi barang siapa yang mempekerjakan pekerja. Nah, jadi barang siapa yang memiliki karyawan,
Barang siapa yang menyuruh orang, falyusami lahu ujrotu, maka hendaklah di antara kita harus bisa menentukan upahnya. Jadi jangan suruh bekerja dulu. Udah gampang. Nah, kayak mas apa aja. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita hindarkan. Ketika kita mau mempekerjakan seseorang, maka yang terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah menentukan upahnya. Nih, saya memiliki sebuah order mencetak soal. Kamu tugasnya adalah menilai soal. Nah, sehari saya gaji kamu 150.000 dengan makan ditanggung, sarapan, makan siang, dan makan sore. Gimana? Mau nggak? Oke dah kalau begitu bro. Nah, kalau udah begitu, selesai. Perlukan dibuat catatan? Kalau memang dibutuhkan, itu harus ditulis dan ditandatangan. Kalaupun sudah tidak dituliskan, maka di antara keduanya harus menjaga amanah itu. Jangan sampai ada yang mengkhianati satu sama lain. Ya, itu. Jadi misalnya juga kita mau merenovasi rumah atau ada genteng bocor. Nah, sebelum kita maju, berarti harus tanya dulu. Mohon maaf Pak, ya, kira-kira berapa ya untuk membenarkan atau untuk merapikan atau memperbaiki genteng yang bocor itu. Udahlah sebodoh atau terserah. Nah, kalau bilang terserah jangan. Kita ngasih 100.000 takut kekecilan, ngasih 300.000 takut kebesaran. Ya. Jadi lebih baik kita musyawarahkan terlebih dahulu sebelum mereka bekerja memperbaiki gentengnya. Ya, jadi kita tentukan dulu value samilahu ujrot. Tentukan dulu ya upahnya. Biar nggak enak, udah enak-enak harus apa harus ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ananda dan Dinda yang berbahagia. Nah, selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ini adalah hadis dari Musaddad, kemudian dari Khalid, adalah putra dari Abdullah, dari Ikrimah dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan berbekam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan berbekam. Nah, kemudian dan membayar orang yang membekamnya. Jadi wa'aqalladhi hajamah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajaman. Jadi ihtajaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berbekam. Wa'aqalladhi hajamah. Kemudian Rasulullah juga membayar orang yang membekam. Jadi memang apabila kita mempekerjakan seseorang ya kita harus bayar. Kita pergi ke dokter, kita harus bayar dokter. Ya, kita membantu menyuruh orang untuk membantu mengangkat beras misalnya apabila kita pedagang beras, maka bayarlah upah. Walau kana haraman lam yukti. Seandainya berbekam itu haram, lam yuktih, maka beliau tidak akan memberikan upah. Jadi inilah hukum bekam diperbolehkan, dan apabila kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu kepada kita ataupun untuk membantu kepada perusahaan kita, maka kita sudah selayaknya harus membayar upahnya. Ya, jadi jangan gratis gitu ya. Iya, jangan gratis lah. Jadi kalau memang itu adalah bisnis kita, ya harus diberikan upahnya. Ya, baik anak-anak dan tidak yang berbahagia. Nah, selanjutnya ini masih sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya. Jadi tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi ila al ghanam, melainkan
dia menggembalakan kambing. Faqala ashab